Sumbing. Pos 2 Mbaon, Gunung Sumbing via Garung. Gunung Sumbing pos 3 Sebogo via Garung. Pos 4 Kijang Rancak, Gunung Sumbing via Garung. Lembah Edelweiss, Batu Belah. Kita udah sampai di Batu Belah nih. Wih, kawan. Puncak ke kawah Gunung Sumbing. Oh nih, pelangnya saya berat nih. Puncak sejati 3.371 mdpl. Oh mantep cuy. Ini yang wajib bawa satu orang, bawa satu terus di jumlah ya, jumlah juga ini jumlah. Ini ojek Garung Sumbing nih pakai helm. Safety first. Safety, benar. Oh ini Pak. Nah ini di sini. Pan. Kasih. Jadi di tiga tiga Pak. Nggih, sampai. Oh iya, helm. Find my way. Caught up in a daydream, I leave my mind up there almost daily. It's hard to time, no opinion, safety. So I understand what I want in spacey. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. If you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself. Nih cuy, dapat jas hujan dari Pak ojeknya tadi, katanya buat sarapan. Pos 1 Gunung Sumbing. Jadi sekarang ketinggiannya adalah 1900-an mdpl. Kemudian di atas sini tuh ada pos ojek, kemudian ada pos untuk istirahat di atas sana, kemudian di sini juga ada musola. Ini musolanya, ada tandanya. Ini musola. Wah, cozy. Dilarang membakar hutan. Buset. Di atas itu ada tempat untuk istirahat tuh. Ini pos ojeknya, motornya banyak banget. Di sini ada percabangan nih. Jalur baru. Tadi kalau rekomendasi di bawah, kita diminta lewat jalur baru. Aku tidak menginginkan apa-apa, tapi aku menyadari satu hal, bahwa pendakian adalah proses belajar yang sangat berharga. Kita hanya akan mendapatkan kesedihan dan penderitaan dalam pendakian. Saya mendaki karena saya bisa. Rob Hall. Jadi sepanjang perjalanan itu ada semacam kata-kata mutiara gitu ya di Garung ini. Dan saya pikir itu positif ya, membuat suasana pendakian itu seperti ada sesuatunya gitu loh. Jadi lebih bersemangat tentu aja ya, dan terinspirasi juga dari kata-kata tersebut. Itu kan kayak quotes gitu lah. Walaupun saya nulis kadang nggak jelas itu tadi dari siapa. Itu dari Rob Hall. Entah Rob Hall itu siapa, nggak tahu. Loh, ini ada motor trailnya nih. Ini hasil modifikasi ya kelihatannya. Bannya juga diganti tuh. Banyak pilihan jalan dalam suatu perjalanan. Tapi hanya kecintaan yang akan membawamu sampai ke puncak. Jembatannya itu di mana ya maksudnya? Jembatan 1 katanya. Tapi di area bawah sini kedengaran suara air. Mungkin ini maksudnya ya. Dan bunga-bunga, buset ini bunga sih. Aku pernah lihat di bawah di daratan. Tapi kecil ya? Tapi kecil, nggak segede ini. Di sini kayak raksasa. Di sini raksasa nih.
belajar tentang alam, mencintai alam, dan hidup dekat alam tidak akan pernah membuatku gagal. Frank Lloyd Wright. Keren nih cuy, bagian kiri. Ini ada tanaman bambu nih. Itu loh, banyak banget. Tuh. Yes. Atau mungkin minyak kayu putih nih. Bukan ya, bambu ini. Ayo, mari. Di atas badai. Badai ya mas? Hujan. Hujan. Ada open trip. Terus sekarang rame ada open trip dari Jakarta. Di pos berapa namanya? 53 orang. Kan enggak ya? Pusat 53. Sekarang saya mengetahui cara membentuk manusia terbaik, yakni dengan tumbuh bersama alam serta makan dan tidur di dekat alam. Work with man. Jadi di sini tuh ada warung ya. Yes, dan kita udah jalan sekitar 40-an menit nih. Tadi dari pos 1 sampai di sini udah 40-an menit lah, 44 menit. Dan kita sampai di semacam warung nih. Ini ada apa ya namanya? Kayaknya warung sih, karena itu modelannya tuh kayak warung tuh ya. Tapi kok tidak buka ya? Mungkin karena nanggung ya. Ada toilet atau tulisannya di sini. Keren. Jadi tadi dapat informasi dari bawah kalau di atas itu ada yang open trip dari Jakarta. Dan orangnya itu sebanyak 58 orang. 53. Ada 53 orang di atas. Jadi bakalan ada banyak tenda di pos 3 sana. Di pos 3 tadi ya ngecampnya mereka. Enggak tahu sih. Oh ya, di pos atasnya pos 3. Oh iya, di atasnya pos 3 kan, camp area paling atas yang ada shelter emergency tuh. Jadi kita lihat nanti ya, mudah-mudahan masih ada tempat. Dan kita nggak tahu sih bakalan di pos mana nanti. Kalau bisa sebelum malam sih. Mungkin maghrib itulah. Jadi ada waktu untuk istirahat dan masak-masak. Jadi besok bisa summit itulah. Di sini keren banget tuh coy, ada sungai. Spot foto keren juga di sini. Mendaki adalah sebuah perjalanan spiritual. Saat mendaki, kau akan mengenal dirimu dan Tuhan. Aku tak butuh teman yang menungguku di puncak, tapi aku butuh teman yang mau menemaniku sampai puncak. Tempat istirahat keren. Perjalanan masih jauh, puncak berada di atas sana. Namun, bau tanah selalu menjaga semangatku. Mantap. Ayo Mbak, yang semangat Mbak. Iya nih, 5 menit lagi. 5 menit siapa? lagi. Pos 2. Oh beneran ta? Iya. Saya tak kira ini suap-suap. 5 menit lagi pos 2. Oke. Dari jam berapa Mbak? Jam 6. Pagi-pagi? Jam 6. Iya. Badai berarti ya? Badai. Iya, badai. Oh, Enggak sempet nengok Mbak. Oh iya? Cuma sampai halaman Edulus saja. Oh, wes happy ya? Enggak happy sih Mbak. Lebih tepatnya kayak Ya wes lah. udah nggak bisa nembus lagi. Ah, ya. Jadi ini keuntungan banget. Aku tidak pernah berniat untuk menaklukkan gunung manapun. Pendakian adalah pengabdian kecilku kepada Sang Pencipta.
Idan Lubis. Jadi di depan sana sudah kelihatan ada warung. Itu kelihatannya pos 2 itu. Kemudian kabutnya udah mulai turun. Jadi yang bikin dinginnya makin parah itu kabut. Tapi karena kita jalan, jadi nggak begitu kerasa. Ini pos 2 nih cuy. Mantap. Ada yang naik di sini. Ini ada shelternya nih. Musola. Pos 2 Baon, Gunung Sumbing via Garung Wonosobo. Keren. Di sini ada sumber air nih, pos 2. Coba kita cek. Oh, nggak nyala. Oke, di sini ada warung nih. Mantap. Oh, camp. Baru naik atau turun? Turun. Pos berapa mas campnya? Pos 3. Hah? Mau ke pos 4. Saiki penuh ya mas? Pos 2 Mbaon, Gunung Sumbing via Garung. Oh, tuh depan ada ojek tuh. Jadi bisa untuk ojek darurat ya, dari sini ada motornya tuh. Langsung happy. Gimana rasanya gula Jawa? Langsung happy, Langsung happy. langsung tersenyum, sumringah. Yes. Jadi ini bekal kita nih, kacang goreng sama gula Jawa. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi makan gula Jawa. Jadi ini sangat sangat berharga banget ini ya. Mendaki walaupun menggunakan ini aja itu udah cukup sebenarnya. Mungkin TikTok sebenarnya kalau mereka pengen menghemat signifikan uangnya, itu bisa menggunakan gula Jawa dan kacang. Ini masih temennya ini? Iya. Oh temen? Oh bukan ya tadi? Teman, asli mana? Teman? Sidoarjo. Sidoarjo. Sama. Mana mas? Taman. Oh, mana taman mana? Taman ini daerah ini Tanjung Sari. Walah, aku ini mas Jemundo. Oh Jemundo. Sama ini ikut pada orang. Iya kan? Oh alah yo sama berarti. Gak saya elef paling ya mas tadi. Iya. Jadi ini mas-masnya tadi ikut rombongan di Pandawa 5 ya mas? Iya. 40 orang nih, wah seru banget sih mesti ya. Dari kemarin berarti ya mas perjalanannya? Iya semalam. Oh, berarti tekan kini jam berapa mas? Jam 5. Jam 5? 45. Jam 4, jam 5-an, wah seru banget sih. Monggo pak. Ojeknya tekan riki toh pak? Nek tekan riki pinten nggih? 100 sih. Dari bawah? Iya, Dari pos 1? dari base camp. Oh dari base camp? Iya, Kalau dari atas ke bawah? sama aja. Ke base camp? Iya, 100? iya. Jadi ojeknya itu sampai pos 3 ya. Di sini tarifnya kalau dari base camp ke pos 2, ini pos 2. Kalau dari base camp ke pos 2 itu tarifnya 100.000. Kalau dari pos 2 ke base camp atau balik turun itu 100.000 juga. Jadi bagus sih kalau misal ada cedera gitu ya. Langsung ojek ke bawah gitu. Atau dari bawah udah terlalu sore gitu. Bisa ngecek langsung ke pos 2. Setiap puncak yang kamu datangi akan mengajarkanmu sesuatu. Sir Martin Convey. Kita udah sampai di Pengkolan 9. Ada benderanya tuh. Dan bagian depan tuh full kabut. Nggak kelihatan. Buset. Kemudian depan sana ada warung. Mantap. Ini bisa untuk camp ya kalau di atas full. Alam menyediakan sumber daya yang cukup untuk kebutuhan manusia. Namun tidak untuk keserakahan setiap manusia. Mohandas Gandhi. Moga-moga mas. Mantap nih. Anginnya lumayan gede mas. Iya. TikTok ya mas? Iya TikTok. Berarti tadi pagi badai ya? Badai.
Mantap. Satu aja baik-baik. Jam 1 siang. Waduh. Kirang malam atau Malam. kalau malam sih nggak tahu soalnya saya nyampe sini itu jam 9 kan. Soalnya banyak yang TikTok kan banyak tuh. Jadi kurang tahu. Karena itu ada Oh iya. relay itu punyaan siapa? Jadi sekarang kita udah sampai di Pengkolan. Apa? Oh iya, ini namanya adalah Pengkolan 9. Jadi di sini ada warung ya. Tempatnya ini kayak gini, nyaman ini untuk istirahat. Kemudian di bagian depan itu untuk ngecamp enak tuh. Jadi misal ngecamp di sini, kalau misal ada darurat bisa ke warungnya ini untuk jajan. View-nya Sumbi. View Sindoro ya. Oh, sorry, Oh, oh. Di depan situ view-nya Sindoro, tapi gunungnya itu ini bener-bener full kabut. Kabutnya lagi tebel banget ini. Jadi memang dari apa berita itu memang tidak direkomendasikan ya mendaki di puncak musim hujan. Jadi perlu siap peralatan, perlengkapan, kemudian fisik juga. Itu keren tuh Gunung Sindoro. Kemarin entah kapan kita di puncak pucuk itu, di kawahnya tuh. Wah udah hilang lagi. Ini kabutnya tebel banget ya nih. Jadi siap-siap badai nih. Mungkin nanti malam atau besok. Jadi bapak ini kalau malam turun ya pak, kalau malam. Soalnya ya malam ya pak, sepi nih nanti. Tapi besok minggu buka lagi pak. Besok pagi jam 9. Jam 9 naik lagi bapak ya. Wah luar biasa. Orang-orang gunung itu fisiknya emang kuat-kuat ya. Keren. Jadi sekarang kita sedang berjalan. Sorry. Jadi kita sekarang sedang perjalanan ke pos 3. Tapi kan tadi banyak yang bilang kalau pos 3 itu penuh itu ya. Pos 3 dan atasnya itu penuh. Jadi kami tidak ingin mengambil resiko terlalu besar gitulah. Dan kemungkinan besar di jalan-jalan di sekitaran pos 3 ke atas ataupun di sekitaran pos 3 di bawahnya itu juga sudah berdiri tenda-tenda gitu. Karena udah penuh di tempat camping areanya. Jadi kami memutuskan untuk camp di sini di perjalanan ke pos 3. Ini di mana ya? Di depan situ kayak ada air terjun deh, ada suaranya ini kayak suara air apa Rah? Iya kayak air terjun ya? Iya. Oh, kayak air terjun. Kecil tapi. Kecil ya? Yes. Kemudian di sini juga cukup nyaman, cukup luas. Di sini mungkin bisa untuk satu tenda nih. Kemudian tempatnya juga cukup tertutup, jadi kalau misalnya ada angin kenceng atau ada badai aman. Soalnya tadi itu badai dari pagi sampai siang. Jadi yo apa ya? Yo perlu persiapan gitulah dengan segala cuaca. Kemudian perlengkapan juga wajib membawa jaket ya, jaket windproof terutama itu sangat utama, windproof, waterproof itu. Kalau bisa yang ada apa namanya? Penghangat polarnya di dalam itu benar-benar nyaman banget dipakai. Oke, jadi sekarang kita mau mendirikan tenda dulu, kemudian ganti baju, masak-masak lain sebagainya, kemudian besok pagi coffee mix, terus ada roti keju, Mr. Bread keju, Ada Indomie keju. jadi kita akan pesta di sini. Yes, ini banyak apa namanya? Pohon-pohon di sini, tapi Sindoro ada di samping sana tuh kelihatan. Siluet-siluetnya sih. Mungkin besok pagi mudah-mudahan cerah gitu lah. Kemudian di sekitaran sana itu ada suara air terjun. Bagian depan sana ada yang turun tadi kelihatan headlampnya. Tuh di atas sana. Mungkin orang TikTok sih. Saya TikTok banyak banget ya. Ada yang tidak bawa senter juga tadi. Jadi mau pakai senter HP. Ayolah belilah headlamp sih, murah-murah itu. Tadi tuh dia bawa senter, Tapi hilang. tapi hilang pada saat badai. Pada saat badai hilang. Jadi penerangan tuh bawa 2 ya. Saya sendiri bawa 2 nih. Jadi untuk apa darurat juga misal ada yang hilang. Senter HP itu senter sih bener-bener udah bener-bener mentok emergency, nggak ada lagi gitu lah. Yes. Oke lanjut, kita akan mendirikan tenda ya. Iya, yuk. Tuh udah makin deket tuh. Ntar kita ketemu Yes. sama orang-orang itu. Mantap.
Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang jam 5:30 pagi. Tadi kami bangunnya itu jam 4, kemudian makan-makan dan ngurus lain sebagainya. Dan sekarang kami udah siap ini untuk summit. Tadi waktu malam dari jam 1 lah itu kedengaran suara pada naik ke atas. Kemudian terakhir tadi sekitar jam 5-an itu ada juga deh tadi, kalau nggak salah. Lupa sih soalnya ada banyak tadi naik, kemudian ada yang turun satu, bapak-bapak kayaknya yang tunggu warung di atas, ganti shift mungkin ya. Kemudian seperti ini adalah suasana di Gunung Sumbing ketika pukul 5:30 pagi, dan ini hari Minggu. Full kabut dan kabutnya itu sangat tebal. Ini kabutnya tebal banget ya ini. Mungkin mirip lawu mungkin ya, entahlah. Dan di sini dinginnya itu dingin banget. Jadi kalau kamu ke sini persiapan baju lain sebagainya. Kemudian di sini kan kelembapannya tinggi ya. Jadi baju harapannya kering terus dimasukkan di tempat waterproof kayak gitulah. Gunung itu selalu lebih jauh, lebih tinggi, lebih sulit dari kelihatannya. Hanyalah persiapan, pengetahuan, dan pengalaman yang membuat kita mampu bertahan hidup. Semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan dalam pendakian, semakin bijak pula perkataan kita. MT Sumbing 3371 mdpl. Ayo burung jalak, beritahukan kami jalannya ke puncak Raja Wali. Jadi ini ada percabangan ya, kanan kiri. Burung jalak milih saya kiri tuh, karena lebih cepat. Oh kok ada jalak satu lagi situ. Buset, membutakan jalan tuh. Ada 2 burung jalak nih. Kita pusing. Dia mau makan di sini. Kita lewat kanan. Mie. Oh iya. Ada mie. Kayak siapa ya suka nggak doyan mie? Sampai sakit perut. Jika gunung dan kabut dapat bercerita, maka ia akan bercerita tentang bagaimana cara mencintai tanpa melukai. MT Sumbing 3371 mdpl. Sekarang ini teman-teman, kita ada di tempat ada batu-batunya di bagian belakang sini. Nih keren kan. Kemudian ada edelweiss ya dari bawah, tadi udah ada, tapi belum mekar sayangnya. Tak cari. Daun-daunnya ya. Aku cari mekar itu saya. Kemudian kabutnya tebal. Kabutnya super tebal. Desember sih ya. Ini lagi titik puncak musim hujan. Jadi, titik puncak dingin. Jadi tanggal 15 Desember itu cold moon. Cold moon. Jadi bulan purnama di bulan Desember, pas biasanya itu puncak titik dingin-dinginnya. Cold moon. Oh. Bulan adem. Panas sama batok-batok. Bulan anyep. Kita udah sampai di jembatan nih. Sungainya tuh jernih ya, luar biasa. Sumber airnya itu ada di sekitaran sini. Itu ada tulisan di jembatan. Coba kita lebih dekat lagi ya. Tuh airnya bening banget tuh. Jembatan 3. Kita sampai di jembatan 3. Mantap.
Keren banget Sumbing, luar biasa. Jadi depan itu Edelweiss nih teman-teman, tapi belum mekar ya, belum ada bunganya. belum ada bunganya nih, sebagian mati. Kita doakan supaya dia cepat berbunga. Kayak kita sholawatan di sini. Cepat berbunga. Ini kayak semi kena es ya? Oh bukan ya? Nggak tahu apa. Untuk proteksi mungkin ya. Mana kah? Ini udah putih-putihnya ini udah. Oh iya ya. Ini kayaknya dari planet lain deh tumbuhannya. Bisa jadi. Dan kami persembahkan pos 3. Kebalik. Diputar malah ke sana. Buset. Saya nyetak keliru sih. Tapi ya setidaknya arahnya benar ke sana walaupun kebalik. Ada belum jalan. Yes. Di sini ada 3 tenda dan kecil lah di pos 3. Ya. Oke. Gunung Sumbing pos 3 Sebogo via Garung. Mantap jiwa. Oke, jadi kita udah sampai di pos 3 nih. Jadi memang kalau tidak menggunakan carrier lebih enteng ya perjalanannya tuh. Kalau menggunakan carrier tadi perjalanan ke pos 3 dari sekitar Pengkolan 9 itu memang berat banget ya. Kemudian kita akan lihat peta nih. Estimasi dari pos 3 ke pos 4 lewat jalur baru nih ya, Sebogo. Kita ada di Sebogo nih. Nah, pos 3 ke pos 4 1 km 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Oke. Jadi bawah sini tadi ada jalan landai, kemudian ada jalan motong jalan ini. Kemudian kita akan motong jalan karena ada burung jalak di sini tadi memandu kami untuk motong jalan biar lebih cepat. Mana burungnya? Oh tuh di atas. Terima kasih burung jalak puncak. Belok kiri. Kita motong aja arah kanan ini. Tuh burung jalaknya lewat kanan tuh. Tuh. Jadi depan sana tuh udah ada tenda tuh. Ini kayaknya camping area. Di atas pos 3. Wow, mantap. Emang bener ya burung jalak. Tenda lagi tuh. Mari Mbak. Oh ini ada warung nih. Kan batal ikut ini. Oke. Oh penuh. Jadi model tuh kayak gang gini. Oh, Lucu ya. keren. Kayak Ada bilik. Seru. Tuh depan sana shelternya tuh. Dan di sini masih camp area juga. Jadi di sini untuk camp areanya itu cukup bagus ya. Ada tingkat-tingkatan luas tuh sampai depan sana. Dan masih ada kok kosongnya di sini. Di sini banyak banget ya Edelweiss-nya tuh. Edelweiss. Ini shelternya dikunci. Tapi ada HT-nya nih. Hipotermia, cedera, cuaca ekstrim, vertigo, akut mountain sickness. Nah, ini loh, akut mountain sickness HMS. Ini di ketinggian lebih dari 2.500 kemungkinan ada ini. Jadi kalau kamu pusing, mual, malah muntah juga mungkin. Kayaknya bukan banter tawaan, ini serius ya. Hipoksia, kekurangan oksigen. Perlu perhatikan. Soalnya camping sini ketinggiannya 2.600 nih. Jadi perlu adaptasi tubuhnya semalam sehari. Dan kadar oksigen semakin tipis juga. Nggak bisa dibuka ya tapi ini. Ada apa kayak plastik penghangat yang harusnya diisi. Ada beras juga harusnya di sini kan untuk emergensi. Ada beras. Tapi nggak tahu ya gimana cara bukanya. Pakai hati mungkin. Entahlah. Atau mungkin sebenarnya bisa dibuka ya. Tapi ini gembok sih. Oh ada kodenya. Mungkin kalau misalnya. Oh pakai HT nanti kasih kode. Kalau butuh aja. Aku Ini suara apa ya kak?
Kayaknya ada TNT di sini. Oh, ada kamera kok di atas. Halo. Oh, Entah. ada. Kalau kita BAB kelihatan dong. Ya kan jadi konten. Ada orang BAB. Pantesan drone nggak boleh di gunung ya. Kalau ada BAB ya kelihatan. Apalagi merbabu ya. Waduh. Terbuka merbabu. Kalau di sini kan masih banyak pohon nih. Kamu ketahuan. Nawan pantatnya glowing. Oke, jadi ini ada tenda di dalam. Nggak tahu sih peraturannya kayak gimana. Oh. TikTok udah naik belum? Belum. Oh belum. Mau naik enggak? Habis ini nunggu temen Oh nunggu temennya di bawah. di warung. Oh lagi di warung. Atau jangan-jangan saya temennya Mas sama Mbak E tadi ya? Oh bukan ya? Lagi semua. Lagi semua. Oke. Kita lanjut sekarang. Ya Mas duluan ya. Yuk mari. Ternyata camping areanya tuh gede ya di sini. Masih luas nih sampai sana. Depan masih banyak ya? Oh iya. Kita kan sekarang di camp area 2. Ini tadi kan sudah lewat filter, terus naik. Nanti di atas ini ada. Oh sempat Kijang Ranca. Ya. Jadi jarak ke sini sampai puncak kawah, ke kawahan ini nggak terlalu jauh banget. Tapi memang terjauh. Terjauh. Mari. Wah masih udah turun cepet banget. Mantap. Tadi Pak, Apa? naik 2 kali. Woi Dian. Mantap. Bukan batu. Itu tempat warung yang jebol. Coba cek. Kayak pertahanan barat gitu. Kena angin loh ini. Jebol. Diriin tenda di sini bisa nih. Enak. Ada tempat camp situ. Oke, jadi kita di ini katanya camp area 2 ya. Tak kira camp area 2 itu yang bawah tadi. Ternyata ada di sini loh. Dan di sini cukup sepi nih. Jadi kalau mau ngecamp di sini oke juga. Tapi mungkin kalau 5 orang atau 4 orang itu oke lah. Tapi kalau 2 orang sampai sini itu ya kasihan boyoke gitu ya. Oh, aneh. Jadi mending ngecampnya di bawah. Ini lensaku itu ngembun ya. Soalnya di sini kan kelembapannya tinggi banget ya. Jadi kurang sharp, ini kurang jelas. Gula. Oke. Jadi sekarang kita mau ngemil gula Jawa dulu nih sama kacang. Semua minuman. Mau lanjut, Mas? Semangat. Yuk. Cek bentar. Oh, sini. Terima kasih. Ya, Mas, monggo. Wah, mantap, ada semangat. Walaupun full tembok nih. Iya. Ini dari kemarin loh full tembok. Kalaupun kebuka itu cuma sedikit sebentar itu lah. Sangat sebentar, paling beberapa detik Gunung Sindoro kelihatan, habis itu hilang lagi. Memang ya ini lagi masa terdinginnya nih ya, tanggal 15-an. Iya, cold moon. Cold moon ya. Sebenarnya pokoknya bulan Desember itu kan pas dingin-dinginnya. Desember tuh pas dingin-dinginnya nih. Emang dingin banget. Ya betul. Oke, kita mau lanjut jalan nih. Ini jam 7.21. Tadi rehat-rehat makan-makan. Sekarang kita akan menyalip. Orang-orang udah mendahului kita. Mudah-mudahan. Di atas badai. Kalau di puncak sejati badai, tapi nggak terlalu Nggak terlalu kuat itu ya? nggak biasa. Kabut tipis aja Mas. Kabut tipis ya? Ya, anginnya nggak terlalu. Oke. Anginnya nggak ada. Sampai atas Mas ya? Iya, sampai atas. Oke. Rame Mas di atas? Ini masih rame-ramenya, tapi kalau nanti Bapak sampai atas sudah sepi. Oh, oke, pada turun ya? Iya. Oke Mas, lanjut Mas. Lanjut bingung ini Pak, Hah? badai. Oh iya, katanya masih tipis saja tadi. Ada ketutupan tipis. Gimana? Temannya di mana Mas? Sudah naik, Udah naik? menitipkan balik.
Oh, kamu di pos mana masnya? Oh, berarti deket ya. Iya, disesuaikan kondisi aja sih mas. Soalnya kalau badai ngeri sih. Soalnya kan dinginnya juga tuh. Turun ya mas. Iya mas. Hati-hati kalau turun kadang licin soalnya. Iya mas. Oke, istirahat dulu tapi mas. Duluan ya mas. Iya mas. Wah. Sumbing ini Sindoro. Keren. Beberapa waktu lalu kita di pucuk kawahnya itu. Oh iya. Yes. Ayo Sindoro. Tapi udah mulai kebuka tuh. Depan itu kemungkinan Gunung Prahau sih teman-teman. Aku nggak begitu paham. Itu loh kelihatan tuh loh kawahnya itu loh. Preset. Keren. Kemarin di situ pas turun ke preset kejedot. Rame lah. Keren banget sih. Bagian bawahnya tuh dia kayak sepatu ini lihat. Iya ya. Kayak sepatu. Aku bingung ngarah ya kalau di sini. Ternyata sana tuh barat ya. Cakep banget itu Edelweiss. Edelweiss full. Yuk. Nih jadi Edelweiss-nya di Sumbing itu kayak kristal ini. Itu kayak kristal kan. Dan kayak menyala gitu ya. Kayak menyala lampu-lampu. Keren banget. Embun. Yes, keren. Jadi kita lewat jalan Belasak nih, motong jalan biar cepat. Jadi kalau muter tuh situ ya, tembusannya sini. Sindoro, luar biasa. Udah kebuka tapi cepat ketutup lagi. Itu kayak deket loh rumah-rumah bawah situ, kayak stiker. Itu gunung apa ya, gede banget di sana. Ini kan barat ya menghadapnya ya. Jangan-jangan Gunung Selamat sana. Mosok. Jauh banget ya Gunung Selamat kan. Ada sungai nih. Jadi batu-batu ini terus ada aliran airnya. Mantap. Tuh. Puncak. Itu pos 4 ya mas? Oh alah, mantap. Masnya mau turun? Udah turun nih mas ya. Ya mas, pelan-pelan. Cerah mas, iya ntar. Ya amin. Pos 4 Kijang Rancak, Gunung Sumbing via Garung. Mantap. Oh itu ada yang sampai sana banget itu, jaket oranye kelihatan. Oh iya benar. Habis ini kita naik ke atas sana. Mantap. Oh ini teman-teman, akhirnya Edelweiss ada yang mekar nih bunganya, walaupun sebagian besar pada mati di sini. Jadi kita lihat peta nih, walaupun tadi ternyata salah. Salah melihat peta. Oke, kita di puncak pos 4 nih. Tadi salah tadi kita. Jadi sekarang di pos 4 Kijang Rancak. Puncak ke kawah 2 jam buat 2 jam. Oke. Tuh teman-teman, di Gunung Sindoro tuh bagian atasnya tuh kayak ada topi awan tuh. Itu kelihatannya badai di puncak Sindoro. Karena batas berkunjungnya kan jam 10 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan baik-baik aja itu saya pada mendaki di Sindoro hari ini. Sampai puncak dengan selamat. Kemudian turun dan sampai rumah dengan selamat juga. Aduh. Oh, mantap. Saya nanti lah. Iya. Seru. Jadi jalannya itu sebenarnya ke sana. Naik. Tapi kita motong di sini. Soalnya di sana itu ada orang tuh.
main tinggi sih motongnya, tapi masih possible, banyak celah-celah. Ya mas, jalan juga, hati-hati aja, cepet kok kalau turun, pelan-pelan weh. Keren banget tuh Sindoro, masih badai di puncaknya. Jadi jalur bawah itu motong jalannya itu, saya langsung ke atas ini. Jalannya tuh saya menurut normalnya itu agak muter lewat sana tuh nanti. Tapi agak jauh, kalau motong ini lebih cepat. Jadi ini pelajaran dari waktu kami ke Lawu itu sih. Ke Lawu itu jauh banget perjalanannya. Tapi ternyata kalau motong itu cepet banget. Ada si lari nih. Nih. Jadi jalan normal itu ke sana. Tapi tadi ngobrol-ngobrol. Terus orang ini nerabas, soalnya masih jauh jalannya. Jadi biar motong jalan cepat itu lah. Tadi masih jalan lewat sana. Kami lewat sini. Terus keselip ya. Habis itu nerabas jadi lebih cepat. Keren. Oke, nerabas lagi nih teman-teman, biar lebih cepat. Jalan itu muter sini. Tapi kalau nerabas langsung dapat jalan. Soalnya pada turun, banyak yang turun. Lembah Edelweiss. Ada banyak banget Edelweiss-nya. Mantap. Oke. Kembali lagi teman-teman. Jadi kita motong jalan banyak banget ya. Jadi lebih cepat, kemudian ada waktu untuk ngemil-ngemil lah dan menikmati suasana pendakian. Kemudian sekarang kita Isi keju ternyata. isi keju toh? Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Kita akan makan roti dari Mr. Bread. Swat. Kemudian kacang dan lain sebagainya. Dan sekarang udah jam 9. Berapa? 9-an ya? 9 lebih 6. 9 lebih 9 lebih 8. 9 lebih 8. Jadi santai aja untuk sampai di atas ya. Lagian di atas nanti kabut juga. Nanti kan sekalian nunggu kabutnya hilang, entah jam berapa juga itu. Dan siap triple S. Kamu belum selamat tau. Besok kita ke Selamat. Enak banget di sana, kayak playground. Oh iya po. Beneran enak. Oh. Oke. Perlengkapannya perlu bagus tapi ya. Keren banget nih, depan sini tebing. Batu Belah. Kita udah sampai di Batu Belah nih. Wih, keren. Tebing-tebing ya di Sumbing dah. Batu-batu gede banget. Luar biasa. Majestic. Yes. Jadi di atas itu udah sampai di puncak ya. Puncak apa namanya? Kekawahan, Raja Wali atau apa? Ada banyak sih puncak ya. Jadi jalannya kalau di Sumbing via Garung itu kayak gini, bebatuan. Batunya itu gede-gede. Kemudian ada bagian tebing-tebing tadi ya. Luar biasa sih. Udah lagi turun. Oh, ini kita motong jalan. Karena kalau lewat sebelah sana itu tambah jauh. Jadi mendingan merayap menggunakan apa namanya ini? Sarung tangan. Raja Wali, Batur Sari. Kita kemana nih? Ke atas aja yang penting. Ke atas aja pokoknya. Itu kan udah ada tulisan puncak tuh ya. Itu ada batu gede. Ayo, ayo, Kak. Kayaknya itu puncaknya.
Kamu mau duluan? Oh, mau. Duluan. Puncak ke kawah Gunung Sumbing. 3.371 mdpl tuh. Mantap. Oke, kita udah sampai di puncak kekawahan, ke kawah. Sekarang kita akan maju ke depan untuk ke puncak Raja Wali, puncak sejati. Kita lihat nanti ada puncak apa aja di depan sana. Jalur basecamp Garung. Kabutnya strong ya di sekarang. Iya, perasaanmu? Siap lanjut? Siap lanjut. Oke. Lanjut. Oh, ini langsung ke bawah nih. Jeblos. Iya. Pelan-pelan. Udah sampai Raja Wali masnya? Enggak, kabutnya tebel ya? Beda sedikit. Sini apa mas ini? Sejati. Oh, sejati, yes. Wih. Oh iya. Langsung sini cek. Mas, terima kasih mas. Tuh pelan-pelan. Wow. Oh, sambil lagi mudah-mudahan lensanya nggak kejeduk batu aja. Remuk. Bagi berkabut ya. Jadi teman-teman yang Sumatera Sampai sejati dia. Raja Wali saya enggak, soalnya kabutnya tetap hati-hati lah. Saya bentar. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di puncak sejati nih. Tapi masih cukup ramai ya, jadi nunggu dulu untuk foto gitu lah. Mas. Oke, makan roti dulu, mantap. Oke teman-teman, kita udah sampai di puncak Raja Wali nih. Oh mas, ada pelang-pelang itu mas, ringan-ringan. Puncak sejati nih ya. Oh nih, pelangnya berat nih. Puncak sejati 3.371 mdpl. Oh mantep cuy. Yes. Berarti dengan ini saya udah lulus S3 nih ya. Sumbing, Slamet sama Sindoro.